Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Fadol Abrori, Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah laporan penelitian yang sudah saya buat sebelumnya dan alhamdulillah selesai sebelum deadline yang ditentukan. Nah, di sini terlihat dari tampilan PPT di slide pertama bahwa judul dari penelitian saya adalah Survei Penggunaan Media Belajar Tatap Muka Online bagi Mahasiswa Untirta Prodi Ekonomi Syariah tahun 2021. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk ke bagian pendahuluannya, yaitu di bab pertama. Nah, di bab 1 ini yaitu pendahuluan yang meliputi antara lain yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, dan yang ketiga tujuan penelitian. Jadi untuk yang pertama yaitu latar belakang. Nah, dalam upaya mengendalikan dan mencegah penularan virus corona, maka dilakukan dengan kebijakan pembatasan interaksi dan kerumunan serta menjaga jarak fisik satu dengan yang lain. Nah, dengan apa? Dengan melakukan pembelajaran tatap muka secara daring. Nah, pembelajaran daring ini sebenarnya memberikan kesempatan peserta didik belajar dengan keleluasaan waktu belajar serta dimanapun peserta didik dan dosen berada. Nah, proses pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang keberhasilannya akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pendidik menggunakan teknologi dalam menyampaikan materi pembelajarannya. Dari data studi literatur tentang penyampaian materi secara e-learning menunjukkan bahwa tidak semua peserta didik akan sukses dalam pembelajaran online. Nah, kemudian data hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa hambatan yang akan mempengaruhi keberhasilan pembelajaran secara daring antara lain yaitu kurangnya dosen atau pendidik dalam berinteraksi, penyampaian materi yang kurang dapat dipahami, kendala jaringan yang sewaktu-waktu juga bisa datang kapan saja, kemudian ketidaksiapan orang tua peserta didik membimbing anaknya belajar, serta kemampuan orang tuanya untuk membiayai pengeluaran yang mungkin lebih banyak untuk internet sebagai sarana belajar daring anaknya. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan pemanfaatan pengetahuan dan teknologi dalam menyampaikan materi pembelajarannya, khususnya penggunaan platform digital dalam pembelajaran daring peserta didik di masa pandemi pada saat ini. Lanjut ke rumusan masalah. Nah, di sini ada beberapa masalah yang ingin dibahas. Yang pertama yaitu bagaimana keefektifan pembelajaran tatap muka online. Yang kedua, bagaimana sih frekuensi dan kenyamanan dalam penggunaan media belajar tatap muka online tersebut. Seperti aplikasi tatap muka online itu seperti aplikasi Zoom ataupun aplikasi Google Meet. Nah, yang ketiga, apa sih yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran tatap muka online terkait dengan aplikasi yang digunakan. Nah, selanjutnya yang ketiga dalam bab 1 yaitu pendahuluan, yaitu tujuan penelitian. Nah, ada 3 poin di sini yang menjadi tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengukur tingkat keefektifan pembelajaran tatap muka online terhadap mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2021. Yang kedua, untuk mengetahui kendala apa saja yang sering dialami oleh mahasiswa. Nah, yang ketiga, untuk mengetahui aplikasi apa nih yang banyak dipakai oleh mahasiswa, di antara aplikasi Zoom atau aplikasi Google Meet begitu.
Oke, lanjut ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini ada 3 subtema. Yang pertama pembelajaran online, yang kedua aplikasi belajar, dan yang ketiga statistika deskriptif. Lanjut ke yang pertama yaitu pembelajaran online. Nah, pembelajaran online adalah suatu proses menguasai suatu materi baik yang ada di internet ataupun mengikuti kegiatan proses belajar mengajar secara online dengan menggunakan perangkat elektronik yang terhubung dengan internet. Nah, pola pembelajaran bermedia ini bahwasannya menekankan pada peran media sebagai sumber informasi utama dalam kegiatan pembelajaran dan sosok pengajar yang secara fisik tidak hadir, tetapi dengan kedekatan emosional tetap terjaga, yaitu dengan adanya bantuan oleh aplikasi penyedia fitur tatap muka. Dalam hal ini ialah aplikasi Zoom dan Google Meet. Kemudian untuk yang kedua, tinjauan yang nomor 2 yaitu aplikasi belajar. Nah, aplikasi belajar atau aplikasi e-learning adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung sistem pembelajaran jarak jauh. Saat ini ada banyak aplikasi atau platform yang belajar yang bisa digunakan oleh peserta didik, baik aplikasi yang terintegrasi dengan sistem sekolah maupun aplikasi belajar mandiri. Nah, sebagai sebuah teknologi, tentu saja ada sebuah kelebihan dan sebuah kekurangan yang dimiliki oleh aplikasi-aplikasi tersebut. Selain itu, tidak semua juga cocok dengan sistem pembelajaran online. Nah, untuk mengatasi hambatan tersebut, dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, baik orang tua, peserta didik, pengajar, sekolah atau kampus, hingga pengembang aplikasinya itu sendiri. Nah, untuk yang ketiga yaitu statistika deskriptif. Statistika deskriptif ini hanya menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik atau sifat-sifat yang dimiliki oleh sekelompok atau serangkaian data, baik itu data sampel maupun data populasi, tanpa melakukan generalisasi, yaitu menarik suatu kesimpulan umum berdasarkan informasi data sampel yang digunakan kepada populasi induknya. Dalam hal ini, agar bisa memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas mengenai keadaan, peristiwa, atau gejala tertentu sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu pula. Oke, lanjut ke bab 3 yaitu metodologi. Di sini terdapat 3 judul lagi, yaitu yang pertama jenis data, yang kedua sumber data, dan yang ketiga populasi dan sampel. Untuk yang pertama yaitu jenis data. Jenis data yang digunakan ialah data kualitatif. Nah, data kualitatif sendiri ialah jenis data non-numerik atau tidak dapat diproses dalam bentuk angka. Data ini umumnya hanya bisa diamati dan dicatat sehingga menghasilkan suatu informasi. Nah, adapun yang termasuk data kualitatif adalah seperti pendapat, opini, tingkat kepuasan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu sumber data. Nah, sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh jawaban dari pertanyaan berupa kuesioner yang disebarkan melalui media sosial. Kemudian yang ketiga yaitu populasi dan sampel. Nah, yang pertama untuk populasi. Populasi di sini ialah seluruh mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2021. Terus untuk sampelnya, sampel di sini yaitu beberapa mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2021. Dalam suatu penelitian ini tidak semua individu pada populasi dapat diteliti karena mengingat keterbatasan faktor mungkin biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia. Maka di sini peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari sebagian populasi. Oke, lanjut ke bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Di sini ada subbab yang pertama yaitu profil responden dan
Yang kedua, profil penggunaan media belajar tatap muka online. Langsung ke subbab pertama, yaitu profil responden. Nah, profil responden ini dibagi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan kelas. Total responden dalam penelitian ini berjumlah 38. Nah, dari 38 tersebut terbagi dari dua kelas, yaitu 27 dari kelas A dan 11 berasal dari kelas B. Kemudian jenis profil responden yang lain yaitu berdasarkan jenis kelamin. Di sini diketahui bahwa data yang tertera di sini, responden yang mengisi kuesioner lebih banyak yang berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 22 responden. Sedangkan untuk perempuan hanya sebanyak 16 responden. Kemudian berdasarkan domisili, di sini ada beberapa domisili atau daerah asal dari total 38 responden. Di sini ada Kota Serang yang berjumlah 5 responden, Kabupaten Serang 3 responden, Cilegon 8 responden, Pandeglang 5 responden, Kota Tangerang 1 responden, Kabupaten Tangerang 8 responden, Tangerang Selatan 1 responden, Jakarta Selatan 2 responden, Jakarta Barat 1 responden, Bogor 3 responden, dan yang terakhir Lebak yaitu 1 responden. Nah, yang subbab kedua yaitu profil penggunaan media belajar tatap muka online. Ada beberapa jenis dari subbab yang kedua ini, yaitu yang pertama berdasarkan yang sering dan nyaman digunakan serta alasannya. Di sini diketahui bahwa aplikasi tatap muka online yang sering digunakan oleh responden ialah aplikasi Zoom, berbanding jauh dengan Google Meet, yaitu 35 responden dengan 3 responden. Kemudian selanjutnya yaitu kenyamanan menggunakan aplikasi. Nah, di sini juga diketahui bahwa responden lebih nyaman banyak memilih aplikasi Zoom, yaitu 33 responden, berbanding jauh dengan aplikasi Google Meet yang hanya 5 responden. Dan di sini ada alasannya, yaitu pertama, fitur memadai, mudah digunakan, tidak boros kuota, dan lainnya. Nah, di sini yang memilih alasan fitur memadai berjumlah 20 responden, kemudian mudah digunakan 8 responden, tidak boros kuota 5 responden, dan lainnya yaitu 5 responden. Nah, kemudian profil penggunaan media belajar tatap muka online berdasarkan kendala dalam pemakaiannya. Di sini diketahui data dari kendalanya, yaitu jaringan yang tidak stabil, banyak gangguan di rumah, dan lainnya. Nah, di sini responden mempunyai kendala lebih banyak di jaringan yang tidak stabil. Kemudian banyak gangguan di rumah yang hanya 2 responden. Dan kendala lainnya yaitu 11 responden. Selanjutnya berdasarkan keefektifan dan metode pemakaiannya. Dari data yang diperoleh dapat diketahui para responden menjawab pendapatnya yaitu mungkin, yaitu sebanyak 20 responden, yang artinya mereka masih beranggapan bahwa metode belajar tatap muka secara online bisa efektif dan tidak, tergantung dengan kondisi dan suasana dalam pembelajaran online tatap muka itu sendiri, dari mulai pengajar sampai ke faktor eksternal yang lain. Bahkan dari peserta didik pun dapat mempengaruhi keefektifan tersebut. Maka dari itu perlu adanya kerjasama yang baik antara pendidik, peserta didik, orang tua peserta didik, dan pihak kampus yang akan menjadi faktor penentu agar menciptakan pembelajaran daring yang lebih efektif. Kemudian yang terakhir bab 5 yaitu penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang pertama yaitu mayoritas responden memilih aplikasi Zoom sebagai media belajar tatap muka online berdasarkan kenyamanan dan frekuensi pemakaian dalam penggunaannya, dengan alasan fitur dalam aplikasi Zoom lebih memadai
daripada aplikasi sejenisnya, yaitu Google Meet. Yang kedua, dari penggunaan aplikasi tersebut tidak luput dalam berbagai kendala. Salah satunya yaitu kendala jaringan yang sudah menjadi masalah klasik bagi mayoritas responden, yang menjadi tanda bahwa persebaran maupun kekuatan jaringan di Indonesia belum secara sempurna direalisasikan. Yang ketiga, bahwa responden merasa dari pengguna aplikasi media belajar tatap muka online bisa menjadi efektif dan juga bisa tidak tergantung dengan kondisi dan suasana dalam pembelajaran online tatap muka itu sendiri, dari mulai pengajar sampai ke faktor eksternal yang lain. Bahkan dari peserta didik pun dapat mempengaruhi keefektifan tersebut. Dan yang kedua, saran. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, sebaiknya dosen atau pengajar juga harus menanyakan terlebih dahulu aplikasi apa saja yang bisa digunakan dalam pembelajaran daring, yang agar nantinya bahan ajar yang sudah dirancang bisa mudah dipahami mahasiswa. Saat ini yang banyak menjadi masalah yaitu adanya keterbatasan sinyal yang menjadikan mahasiswa sulit untuk memahami materi dan tugas yang diberikan. Nah, agar tidak timbul kebosanan pada mahasiswa dan dosen, sebaiknya pembelajaran daring ini bisa juga diselingi dengan hiburan antara dosen dan mahasiswa, seperti mengajar bercerita tentang hal yang lucu dan menarik, saling bertukar pikiran. Selain itu, juga dalam pembelajaran daring, mahasiswa harus pandai mengatur jadwal sebaik mungkin, dan jangan sampai terus-menerus dikejar deadline, karena dengan hal tersebut malah akan merusak mood dan pasti memicu timbulnya malas untuk belajar. Dan yang terakhir, agar kegiatan pembelajaran daring ini berjalan dengan lancar dan meningkatkan kepuasan pembelajaran, maka saling memberi semangat dan perhatian antara mahasiswa dan dosen selama pembelajaran daring. Mungkin itu saja presentasi dari laporan yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.